Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfred Irsyadi Huta Galung. Saat ini, saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara dengan formasi statistisi ahli pertama. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis isu manajemen ASN di unit kerja saya. Analisis ini saya lakukan dengan mengacu pada materi mata pelatihan manajemen ASN menggunakan metode tapisan APKL, analisis USG, dan teknik fishbone untuk menemukan akar masalah dan solusi kreatif. Berdasarkan hasil pengamatan di instansi kami, saya mengidentifikasi tiga isu utama terkait implementasi manajemen ASN. Yang pertama, kinerja ASN belum optimal karena keterbatasan SDM yang benar-benar berkualitas dan kompeten yang didukung oleh keterlambatan penyelesaian dokumen. Yang kedua, masih rendahnya pemahaman dan penguasaan teknologi digital, padahal sistem birokrasi saat ini sudah semakin berbasis elektronik. Terdapat 30% ASN kesulitan menggunakan aplikasi e-kinerja dan sistem layanan digital. Yang ketiga, penerapan sistem merit belum konsisten, di mana promosi, mutasi, dan pengembangan karir ASN masih belum sepenuhnya berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Pengisian jabatan belum sepenuhnya seleksi terbuka. Laporan KASN 2023 masih ada lebih dari 30% kasus non-merit. Ketiga isu ini merupakan tantangan nyata yang perlu ditangani agar ASN dapat benar-benar profesional. Apabila isu-isu ini tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat serius. Isu kinerja yang rendah akan membuat target instansi tidak tercapai, pelayanan publik melambat, dan kepercayaan masyarakat berkurang. Isu penguasaan teknologi yang rendah akan membuat ASN tidak adaptif terhadap perkembangan birokrasi digital, sehingga inovasi layanan publik akan terhambat. Sedangkan isu merit system yang lemah akan menyebabkan karir ASN tidak adil, menimbulkan rasa demotivasi, bahkan potensi konflik internal. Semua ini bukan hanya berdampak pada ASN sebagai individu, tetapi juga pimpinan masyarakat yang menerima layanan dan pemerintah secara keseluruhan. Dengan kata lain, dampaknya meluas dan menyentuh banyak pihak. Ketiga isu ini sangat erat kaitannya dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN. Isu kinerja ASN berhubungan dengan substansi perencanaan kebutuhan pegawai, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, isu penguasaan teknologi terkait langsung dengan pengembangan kompetensi ASN serta dengan nilai dasar ASN, yaitu adaptif, kompeten, dan profesional. Sementara itu, sistem merit menyentuh jantung dari manajemen ASN itu sendiri, yaitu proses promosi, mutasi, pengembangan karir, serta penerapan kode etik. Dengan demikian, semua isu yang kami temukan adalah refleksi nyata dari substansi mata pelatihan dan perlu dijadikan bahan evaluasi serta perbaikan di unit kerja. Dengan tapisan APKL, ketiga isu terbukti aktual, problematik, berdampak luas dan layak ditangani. Selanjutnya, dengan analisis USG, saya memberikan skor pada setiap isu. Kinerja ASN memperoleh skor 12, literasi teknologi 11, dan sistem merit adalah 15. Dari hasil ini terlihat jelas bahwa isu dengan skor tertinggi adalah lemahnya penerapan sistem merit. Oleh karena itu, sistem merit yang belum konsisten saya pilih sebagai core isu. Karena menyangkut keadilan, kinerja, serta masa depan pengelolaan SDM ASN. Tanpa merit system, dua isu lainnya, kinerja dan literasi teknologi, akan sulit diperbaiki secara berkelanjutan. Menggunakan teknik fishbone, kami menemukan bahwa lemahnya sistem merit disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sisi SDM, masih ada mindset zona nyaman, kurang disiplin, dan kompetensi yang tidak sesuai dengan tuntutan jabatan. Dari sisi metode, SOP promosi dan mutasi masih kurang transparan sehingga proses karirnya tidak sepenuh adil. Dari sisi teknologi, pemanfaatan aplikasi e-kinerja dan talent pool belum optimal sehingga data kinerja dan kompetensi ASN tidak terintegrasi dengan baik. Sedangkan dari sisi lingkungan,
Budaya birokrasi masih toleran terhadap praktik non-merit seperti faktor kedekatan atau like and dislike. Semua faktor ini saling terkait dan memperlemah penerapan sistem merit. Untuk mengatasi akar penyebab tersebut, ada beberapa gagasan kreatif yang dapat saya lakukan. Yang pertama, memperkuat digitalisasi manajemen ASN melalui penerapan penuh e-kinerja dan talent pool ASN. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ASN dengan pelatihan literasi digital serta program pengembangan kompetensi tahunan yang wajib. Yang ketiga, memastikan promosi jabatan dilakukan secara transparan dengan mekanisme seleksi terbuka dan objektif. Yang keempat, memperkuat pengawasan melalui peran KASN dan inspektorat sehingga ada konsekuensi tegas terhadap pelanggaran merit. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai ASN seperti akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas melalui habituasi dan role model pimpinan. Dengan solusi ini, diharapkan sistem merit berjalan konsisten dan berdampak pada kinerja serta pelayanan publik. Saya ingin menegaskan kembali bahwa sistem merit adalah kunci profesionalisme ASN. Tanpa merit system, ASN sulit berkembang adil, sulit berkompetisi sehat, dan sulit memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, dengan merit system yang ditegakkan, ASN akan lebih profesional, berintegritas, dan adaptif menghadapi era digital. Oleh karena itu, mari kita jadikan perbaikan sistem merit sebagai prioritas agar birokrasi kita semakin dipercaya masyarakat. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.